Okay, so welcome to our next lesson. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari pragmatics. The theory is called speech act theory, yang you can say bisa dimulai oleh J.L. Austin dalam bukunya yang mengatakan with the title How to Do Things with Words. Okay, so this speech act theory is quite famous. Dan kali ini kita akan membahas bagian ini. Okay, so let's see, what is it? Speech act theory concerns with the ways in which words can be used not only to present information. Jadi, menurut perancangnya yang memulai teori ini mengatakan bahwa words itu tidak hanya digunakan to present information. Jadi kita tidak hanya menyampaikan atau memberikan sebuah informasi kepada orang lain, but also to carry out actions. Jadi kita juga bisa melakukan sesuatu, tapi dengan kata-kata. Sederhananya, we do something with words. That's why it is called speech act. So we act, we do something by using the words. Misalnya, we can greet, we can insult, we can compliment, we can plate, we can supply information, and bahkan we can get work done. Kita bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan hanya dengan menggunakan kata-kata. How come? So, let's check it out. Jadi, teori speech act ini melingkupi 3 bagian. Yang pertama adalah locutionary atau lokusi, illocutionary or illokusi, and perlocutionary acts atau perlokusi. 3 ini adalah 3 bagian dari speech act. Now, let's see apa saja mereka. The first one is locutionary. Locutionary act is mere act of producing some linguistic sounds or marks with a certain meaning and reference. Nah, ini adalah bentuk dasar dari sebuah utterance, sebuah ujaran. Kita hanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kegiatan normal seperti ini yang tidak punya efek, intinya hanya menyampaikan information. We call this as locutionary act. Nah, yang kedua, ini adalah bagian yang kita melakukan tindakan dengan menggunakan kata-kata. We call that as illocutionary act. Kita sebut sebagai tindak tutur ilokusi. It carries a directive for the audience. It might be a promise, an order, apology, or expression of thanks, or merely an answer to a question to inform the other person in the conversation. Jadi jenis ini, dengan menggunakan illocutionary act ini, kita bisa melakukan sesuatu seperti membuat seseorang berharap dengan mengatakan janji, dengan berjanji misalnya, atau memberikan perintah sehingga orang lain melakukan sesuatu. Apology, meminta maaf, dan mengucapkan terima kasih dan sejenisnya. Illocutionary acts ini sendiri terbagi ke dalam 5 jenis utama. The first one is what we call representative. Representative adalah di mana seorang pembicara menyatakan sebuah fakta terkait dengan apa yang mereka ketahui. Jadi dengan mengatakan sebuah kalimat tersebut, mereka merepresentasikan apa yang ada di dunia nyata dalam bentuk kata-kata sehingga orang bisa memahami apa maksud mereka. Yang masuk dalam kategori ini adalah asserting, stating, concluding, boasting, describing, and suggesting. Contohnya adalah ketika ada orang yang mengatakan I am a great singer atau Bill was an accountant. Dia merepresentasikan sesuatu yang memang ada di dunia nyata kepada orang lain dan other people can understand them. Oke, ini adalah yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. The next one is commissive. Commissive ini adalah tindak tutur yang membuat seseorang menyatakan sesuatu yang akan dia lakukan di kemudian hari. Tindakan ini, tindak tutur ini akan membuat dia atau memaksa dia to do something in the future. Contohnya adalah promising, pledging, threatening, vowing, and offering. Contohnya, I'm going to leave you. Tindak tutur ini dilakukan untuk menyatakan semacam threatening or a kind of promising bahwa saya akan meninggalkanmu. Dengan tindak tutur ini, dia, you can say heartbreaking or something. Atau membuat orang lain akan menunggu seperti I'll call you tonight. Dan dia melakukan sebuah tindakan. Tindakannya itu disebut sebagai berjanji.
Dan tindakan itu dilakukan dengan menggunakan kata-kata. That's why it is called speech act. Oke, yang ketiga adalah directives. Ini adalah melakukan sebuah tindakan dan tindakannya adalah memerintah sehingga membuat orang lain tunduk atau mematuhi seseorang hanya dengan menggunakan kata-kata. Tindak tutur ini disebut sebagai directive. Oke, misalnya lah you'd better tidy up that mess. Dia memerintahkan. Cara memerintahkannya adalah dengan menggunakan kata-kata. Bukan dengan tindakan, bukan dengan pukulan atau jenisnya, tapi dengan menggunakan straight word. Hanya dengan menggunakan kata-kata. Sit down misalnya. Contoh lain dari yang ini adalah requesting, advising, commanding, challenging, inviting, daring, and threatening. Nah, jenis-jenis ini bentuknya adalah we give order. Kita melakukan sebuah tindakan yang membuat orang lain mematuhi atau mengikuti apa yang kita inginkan. And then the next one is declaration. Dengan ini, biasanya kita menggunakan this kind of illocutionary act. Untuk ketika kita menggunakan ini, maka sesuatu menjadi sah. Mengesahkan misalnya. Seperti dalam kata declaring atau baptizing, atau resigning, atau firing from employment, hiring, and arresting. Contoh kalimatnya adalah we find the defendant guilty. Maka sebuah keputusan dibuat dan pasti akan ada efeknya hanya dengan mengucapkan kata-kata. Nah, this kind of speech act disebut sebagai declaration. Atau ketika you are saying I resign. Kita berhenti melakukan sesuatu dengan mengucapkan sesuatu. I resign. Nah, ini kemudian yang membuat speech act adalah bagian dari tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dengan tindakan fisik, tapi dengan menggunakan kata-kata. Oke, jadi tadi ada locutionary, kemudian ada illocutionary, dan ada yang ketiga yang kita sebut sebagai sebelum yang terakhir kita masuk ke dalam bagian ekspresif. Ekspresif ini adalah bagian dari illocutionary act. Ekspresif ini adalah bagian di mana seseorang menyatakan sesuatu sehingga orang memahami apa yang dia maksudkan, dan dia menggunakan kata-kata. Yang termasuk ke dalam ini adalah greeting, thanking, apologizing, complaining, and congratulating. The beer is disgusting. Dengan ucapan itu dia mengekspresikan perasaan. Jadi kalau sebagian orang mengekspresikan perasaannya dengan menggambar, menyanyi, and bla bla bla, maka dari sisi bahasa orang bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Or when you are saying I'm sorry to hear that. Okay, that is you do something with your words. Nah, setelah kita bahas locutionary, illocutionary, tadi yang ada 5, kemudian kita akan bahas yang terakhir, perlocutionary acts. Bedanya dengan yang illocutionary acts adalah perlocutionary act itu fokus kepada consequence to the audience. Jadi biasanya ketika kita melakukan sesuatu, kita menakut-nakuti orang misalnya saja dengan menggunakan pisau, maka orang akan merasakan ketakutan. Nah, this time we are going to do something like that using words. Jadi kita bisa melakukan itu hanya dengan mengucapkan kata-kata. Contohnya adalah kalau misalnya kita mengatakan I will not be your friends. I will not be your friends. Ini adalah sebuah tindakan yang memberikan efek kepada orang lain. Entah kemudian efek ini digunakan untuk membuat orang merasa kehilangan atas jenisnya. Contoh perlocutionary act yang lain adalah ketika kita punya teman, di bahunya ada ulat bulu. And then what we are saying adalah di bahu ada ulat bulu. Kita tidak berharap tindakan yang kita lakukan itu membuat dia berpikir dan menengok saja, right? Kita akan berharap bahwa efek dari kata-kata kita itu adalah dia akan berusaha untuk membuang sesuatu yang ada di bajunya. So, perlocutionary act adalah sebuah tindak tutur yang fokus kepada efek yang akan dilakukan atau yang dirasakan oleh si pendengar. Berbeda dengan illocutionary act yang fokus kepada si penutur sebagai pelaku kegiatannya. Perlocutionary act fokus kepada efek yang mungkin akan dilakukan atau dirasakan oleh si pendengar. So, that's it. 3 tindak tutur. The first one is locutionary, itu adalah tindak tutur biasa, kalimat-kalimat biasa. Illocutionary act adalah tindakan yang menyebabkan si pelaku atau si pembicaranya itu melakukan sesuatu. And then yang ketiga adalah perlocutionary act, di mana yang difokuskan pada tindakan ini adalah efek yang dirasakan atau yang akan dilakukan oleh si pendengar. Okay, that's it. An introduction to speech act. Thank you.